Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita ketemu di materi metabolisme. Eh, Metabolisme sedikit pernah kita bicarakan waktu di kelas 11, yaitu kita berbicara tentang pencernaan nutrisi makanan yang masuk dalam tubuh kita, dan nutrisi tersebut kemudian diserap oleh usus halus, kemudian masuk ke dalam darah, dan kemudian akan disebarkan ke seluruh tubuh. Kemudian sampai di seluruh tubuh akhirnya akan terjadi proses respirasi sel. Nah, itu salah satu dari proses metabolisme dalam tubuh kita. Dari proses respirasi sel tersebut kemudian akan dihasilkan CO2, yang kemudian CO2 tersebut akan keluar dari paru-paru kita menuju keluar tubuh. Dan itulah contoh salah satu proses dari metabolisme, di mana proses terbentuknya C2 adalah dari proses respirasi di dalam sel atau respirasi intraseluler. Baik, proses respirasi, maksud saya proses metabolisme itu digolongkan dalam dua kelompok. Yang pertama adalah proses pembentukan, nah atau sering disebut dengan anabolisme. Nah, ini contoh sebuah peristiwa anabolisme adalah proses pembentukan senyawa organik ya. Contohnya adalah ini berlangsung di dalam tumbuhan ketika tumbuhan mengadakan proses fotosintesis menghasilkan zat organik. Apa zat organiknya? Yaitu berupa glukosa, di mana glukosa dalam proses fotosintesis sebenarnya terbentuk dari dua komponen utama dari senyawa anorganik, yaitu CO2 sama H2O. Atau proses anabolisme adalah proses pembentukan senyawa kompleks berasal dari senyawa sederhana. Itu pengertian yang kedua. Jadi pengertian pertama, anabolisme bisa diartikan sebagai proses pembentukan zat organik dari senyawa anorganik. Atau yang kedua, seulang, proses pembentukan senyawa kompleks berasal dari senyawa sederhana. Contoh ini CO2 H2O adalah sederhana. Kemudian ini akan direaksi sehingga menjadi satu senyawa kompleks ya. Ini menjadi namanya yaitu senyawa glukosa. Kenapa senyawa glukosa disebut sebagai kompleks? Karena komponennya terdiri dari CHO, sedangkan H2O sama CO2 masing-masing cuma dua komponen, C sama O, H sama O. Ini disebut dengan senyawa sederhana. Pada proses ini adalah sebuah proses anabolisme atau sering disebut dengan peristiwa sintesis atau asimilasi. Baik, itu contoh peristiwa metabolisme. Yang pertama adalah proses pembentukan. Yang ini terjadi, saya ulang lagi, dari proses fotosintesis ya. Nah, proses dalam anabolisme itu selalu bersifat endogenik atau endoterm. Dia membutuhkan energi. Jadi dia membutuhkan energi. Jadi proses fotosintesis ya, dia butuh energi untuk membentuk senyawa kompleks berupa glukosa ini. Kemudian untuk contoh berikutnya adalah ketika kita makan nasi. Sebenarnya kita makan nasi adalah senyawa organik ya. Dari mana asalnya? Bahwa nasi yang kita makan tersebut adalah hasil proses fotosintesis. Sebenarnya dari proses fotosintesis tersebut yang dihasilkan langsung berupa glukosa. Tetapi dalam daun glukosa tersebut diadakan proses polimerisasi. Apa itu polimerisasi? Jadi glukosa digabung menjadi senyawa kompleks sehingga menjadilah amilem yang kemudian tersimpan di dalam beras yang kita jadikan sebagai nasi ya. Maka beras tersebut berupa amilem yang nantinya dalam proses pencernaan nanti akan dipecah menjadi glukosa. Oke, Anda masih ingat waktu kelas 11 saya yakin ya, bahwa ini sebuah contoh real proses metabolisme yang kedua dari amilem yang tadinya adalah berupa kumpulan dari glukosa, atau amilem adalah polimer dari glukosa, kemudian dipecah menjadi glukosa ya. Jadi amilem adalah polimer dari glukosa, kemudian dipecah menjadi monomer berupa glukosa oleh enzim pencernaan, contohnya adalah amilase ya. Kemudian juga melibatkan maltose di dalam proses pencernaan, kemudian akan diserap oleh tubuh oleh usus halus maksud saya ya, dalam bentuk monosakarida, contohnya adalah dalam bentuk glukosa. Nah, glukosa ini kemudian akan masuk ke dalam sel, kemudian dari dalam sel
akan ketemu dengan oksigen yang kita hirup, kemudian terjadi reaksi respirasi. Nah, dalam proses reaksi respirasi ini kebalikan dari proses fotosintesis. Kalau fotosintesis adalah proses pembentukan senyawa kompleks dari senyawa sederhana atau senyawa organik dari senyawa anorganik, maka dalam proses respirasi sebaliknya adalah pemecahan senyawa organik menjadi anorganik. Nah, dibalik ini anorganik. Atau yang kedua kita bahasakan bahwa proses respirasi adalah proses pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Nah, apa hasilnya? ATP. Nah, ini reaksi pemecahan ini disebut dengan reaksi katabolisme. Nah, reaksi katabolisme atau sering disebut dengan disimilasi. Jangan lupa pengertian katabolisme sama dengan disimilasi, pengertian anabolisme sama dengan sintesis atau asimilasi. Kalau proses anabolisme itu bersifat endogenik atau endoterm, membutuhkan energi, maka kalau proses respirasi ini bersifat eksergonik. Nah, dia adalah menghasilkan energi. Kenapa menghasilkan energi? Karena menghasilkan ATP. ATP ini nanti akan dihidrolisis, dipecah dalam sel kita sehingga menghasilkan energi. Ya. Itu yang kita pemahaman tentang metabolisme. Jadi pada prinsipnya metabolisme itu dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu proses anabolisme sama proses katabolisme. Nah, ini sebuah contoh metabolisme dalam tubuh kita. Kalau yang fotosintesis tentunya terjadi pada tumbuhan ya. Kalau tubuh kita adalah prosesnya terjadi seperti ini. Apakah dalam tubuh kita terjadi proses anabolisme? Jelas terjadi juga. Contoh ketika glukosa ini Anda makan sebelum respirasi ya, Anda makan, maksud saya ketika Anda makan amilem, glukosa diserap oleh tubuh Anda masuk ke darah ya, dari usus halus masuk ke darah. Ketika glukosa berlebihan, maka nanti kelebihan glukosa ini akan diubah menjadi senyawa kompleks lagi berupa apa? Glikogen. Masih ingat waktu kelas 11 glukosa menjadi glikogen, siapa yang mengubah? Yaitu hormon insulin. Nah, contoh proses pengubahan glukosa menjadi glikogen. Jadi proses sebenarnya glukosa digabung jadi molekul glukosa yang banyak digabung menjadi polimer glukosa, dan itu disebut dengan glikogen. Nah, proses pembentukan glikogen yang dibaca oleh hormon insulin itu contoh anabolisme dalam tubuh kita. Jadi kalau kita berbicara pada manusia atau hewan, proses anabolisme contoh adalah proses pembentukan glikogen oleh hormon dipacu oleh hormon insulin. Contoh reaksi katabolisme adalah proses respirasi di dalam sel yang memecah glukosa menjadi CO2, H2O sama ATP. Itu contoh proses metabolisme. Yang perlu dipahami bahwa kedua proses anabolisme atau katabolisme ini juga keduanya membutuhkan enzim ya. Jadi membutuhkan enzim. Nah, inilah yang akan kita bicarakan lebih lanjut tentang enzim. Baik, yang pertama kita lihat tentang komponen enzim. Apa itu enzim sebenarnya? Enzim itu adalah biokatalisator. Ya, biokatalisator. Apa itu katalisator? Pemecepat ya. Jadi biokatalisator adalah pemecepat reaksi. Jadi pemecepat reaksi kimia di dalam tubuh makhluk hidup itu disebut dengan biokatalisator. Maka enzim merupakan biokatalisator dalam tubuh kita. Baik, komponen enzim itu ada dibagi jadi dua kelompok besar, protein sama non protein. Yang pertama adalah untuk protein ini sering disebut dengan apoenzim, untuk yang non protein sering disebut dengan gugus prostetik. Nah, untuk apoenzim saya ulang dulu. Untuk non protein ini ada dua kelompok, ada yang terbentuk dari zat organik dan juga terbentuk dari zat anorganik atau mineral. Zat organik contohnya ini adalah dapat kita contohkan adalah koenzim ya. Koenzim. Ini koenzim. Kalau anorganik yang disebut dengan kofaktor. Apa koenzim di sini adalah contoh koenzim A. Itu adalah organik. Kemudian kofaktor di sini ada mineral, ada Mg, ada Fe. Nah, itu merupakan kofaktor. Kemudian yang protein itu yang terbentuk dari protein itu contohnya amilase, lipase. Ya, beberapa enzim yang sering
uh,